barang 20.000 dari blibli.com. Di soal nomor 3 ini, lu tau tongsis gak sih? Tongsis, tongkat eksis yang dipakai selfie. Nggak tuh deh, di zaman sekarang masih zaman ya pakai tongsis. Soalnya dulu pada saat zaman gue kuliah tuh cukup terkenal ya, pakai anjing. Gue kayak berasa tua banget gue zaman dulu gue kuliah. Jadi ini tongkat ya buat naruh HP, terus buat selfie. Nih kayak ada di screen, gue tunjukin. Oke, nah ini ada tongsis. Ya lu kalau mau cari di Blibli silakan tongsis. Gue nggak pernah nyari sih. Tapi kali aja ada. Oke, nah jadi ini soal cerita. Menurut gue ini pasti banyak yang jadi gini. Sebenarnya konsepnya itu lagi, cuma ceritanya bisa banyak. Ya, either lu nyari keuntungan atau panas paling minimum. Pokoknya ya ini kita udah mulai masuk topik di mana kita harus menemukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Tapi dibungkusnya dalam bentuk soal cerita. Contoh nih ya, soal nomor 3. Yuk kita baca. Seseorang ingin menjadi wirausahawan dengan membuat dan menjual produk berupa tongsis. Kayak di sebelah kanan tuh lihat Lego itu yang lagi megang tongsis. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa jika produk dijual Rp15.000 per buah, ya, kalau dia jual 15.000, ya produknya terjualnya sebanyak 5.000 buah. Itu bahasa gampangnya. Bakal ada sebanyak 5.000 yang terjual kalau dia jual 15.000 per buah. Jika harga jual produk diturunkan sebesar 1.000, bukan jadi 1.000 ya, hati-hati, diturunkan sebesar 1.000, berarti hati jadi berapa? 14.000. Diturunkan sebesar Rp1.000 per buah. Oke. Per buah, maka jumlah yang diserap pasar akan meningkat sebanyak 1.000 buah. Artinya ya dijual jadi 6.000 kalau dijual 14.000, meningkat sebanyak 1.000 buah. Modal awal berupa pinjaman dari teman sebesar 20 juta. Gua ada nggak ya temen yang mau pinjamin 20 juta? Itu terlalu baik sih. Terlalu baik atau ada maunya. Modal awal, oke, 20 juta. Terus dibilang, dan ongkos produksi tongsisnya, ongkos produksi sebesar 5.000 per bulan. Oke, tentukan harga jual dan jumlah produk tongsis yang harus ditetapkan agar diperoleh keuntungan maksimum. Jadi kita suruh mungkin berapa harga jual, terusnya jumlah produksinya yang harus ditetapkan agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah ini kan mulai muncul kata-katanya, dicari berapa sih maksimumnya. Oke, tips dari gua kalau lu ngerjain soal begini, pertama tentukan dulu variabel ya, masing-masing variabel. Di sini kan tadi ada ongkos produksi, jumlah produksi, harga per buah, dan lain sebagainya. Yuk kita define. Sini kalau keuntungan gua anggap U. Jangan sama dengan keuntungan. Oke, U. Terusnya TMJP. T-nya itu adalah total penjualan, total tongsis aja deh. Maksudnya yang diproduksi ya. Yang diproduksi ya sekaligus ya, terus harapannya kan semua yang diproduksi semuanya terjual. Berikutnya M, kita punya modal, terus produk jual kalau produksi. M ini adalah modal, J harga jual tongsisnya, dan P itu adalah ongkos produksi. Terus ini per buah. Nah oke udah ya, dimana keuntungan itu kita tahu ya, namanya lu lagi dagang ya, keuntungan itu kan sebenarnya modal lu berapa di situ, yang kepake produksi jadi berapa, terus lu jual berapa, maka total penjualan dikurangin produksi dikurangin lagi sama modal. Oke, maka
keuntungan sama dengan, kita lihat berarti totalnya dikali penjualan T kali J dikurang lagi totalnya kali produksi dikurangin sama modal, seperti ini. Dimana kita belum tahu nih harga yang mau kita jual berapa dan si produksi ini mau berapa, total produksi yang total tongsis sama kita produksi berapa, kita nggak tahu. Yang kita tahu tuh ada trennya di sini. Maksud gua tren itu apa tadi, kalau 15.000 gue jual harganya 15.000, maka terjual sebanyak 5.000 buah. Kalau gue jual 14.000, maka terjual sebanyak 6.000. Nah, itu kita punya trennya di situ. Jadi kita gambar trennya. Sini harga jual, ini total tongsisnya. Nah, sumbu X dan sumbu ini tuh harga jualnya. Di sini. Kita punya data pertama. Dia bilang kalau jual 15.000, maka terjualnya 5.000 buah. Berarti sini 5.000,15.000. Lalu berikutnya yang kedua, kalau dia jual 14.000, maka terjual sebanyak 6.000. 6.000,15 14.000. Nah, kita dapat dong bahwa ternyata harga jual dari tongsis ini bergantung juga dengan jumlah si tongsisnya, berapa banyak yang mau dijual. Oke, ini sebenarnya persamaan garis. Dimana kita tahu ya, persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C. Seperti ini. Kalau buat nemuin gradien gimana caranya? Kalau gue sih langsung aja kayak boleh pakai persamaan substitusi atau ya lu kurangin antara titik kedua sama titik pertama. Nah, lebih cepat titik kedua dan titik pertama. Berarti gradien sama dengan titik keduanya berapa? 14.000 lebih kurang 15.000 dibagi titik keduanya berapa? 6.000 kurang 5.000. Dapat ya, M sama dengan sama-sama 1.000 di atas min 1. Maka Y sama dengan min X plus C. Dari sini boleh lu substitusi titik pertama atau titik kedua. Maka kalau gue substitusi titik pertama berarti 15.000 sama dengan min dari 5.000 ditambah C. Maka C-nya sama dengan 20.000. Yang artinya Y sama dengan min X plus 20.000. Inilah trennya yang kita dapat. Tapi itu jangan Y deh. Ini kan tadi gue udah tentuin ya. Berarti J, T berubah semua. Oke, seperti ini. Nah, setelah lu mendapat katanya, baru lu masukin lagi substitusi balik ke awal bahwa U-nya sama dengan T dikalikan, langsung aja lah ya, min T kuadrat ditambah 20.000 T dikurang T kali produksi ya. Kali produksi itu kita udah tahu ya, produksi harganya 5.000 T terus dikurangin modal 20 juta. Seperti ini ya. Maka kalau disederhanakan lagi, min T kuadrat ditambah 15.000 jadinya 15.000 T dikurang 20 juta. Sampai sini sebenarnya lo sudah paham loh bahwa harus diapain ketemu nilai U-nya. Maksudnya ya tinggal turunnya sekali sama dengan 0, nanti dapat T maksimum. T maksimum berapa, substitusi dapat U maksimum berapa. Cuman memang yang problem di sini di atas. Tadi lo harus temukan dulu trennya. Gue ternyata harga jual itu ditentukan oleh total produksinya, total tongsisnya ini berapa. Maka kalau dicari T yang maksimum tuh U aksen sama dengan bidang DU per DT. DU per DT supposedly kita harapkan 0 sama dengan berapa nih? Min 2T ditambah 15.000. Udah, artinya
T-nya ini sama dengan 7.500. Maka tongsis yang harus dijual atau diproduksi sebanyak 7.500. 7.500. Maka di sini yang diharapkan keuntungan maksimalnya itu adalah dapat tongsisnya 7.500. Nah, tadi diminta apa ya? Tentukan harga jual dan jumlah produksi. Jumlah produksi itu dapat 7.500. Terus saya diminta harga jual. Artinya apa? Bukan masukin keuntungan, ini jebakan. Bahkan banyak yang ketika udah jawab 7.500, oke udah dapat gue nih nilai maksimum. Bukan itu. Ini baru jumlah tongsisnya. Tapi yang diminta harga jual. Ya masukin ke substitusi yang fungsi J tadi. Maka J sama dengan min 7.500 ditambah 20.000. Oke, sama dengan berapa? 12.500. Dapat ya, harga jualnya ternyata 12.500 rupiah dan total produksinya itu ada 7.500. Jadi seperti itu. Selesai soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Di sini nomor 4 ada peta. Lu pernah ke Kepulauan Seribu nggak? Gue sih belum pernah sih. Kepulauan Seribu, jadi ceritanya ini kita ngambil lokasi di Kepulauan Seribu sama Tanjung Priok, kayak daerah Jakarta Utara. Tempat gawe ini Jakarta Utara. Oke, kita pindahin dulu soalnya. Nah, di sini. Nah, ini balik lagi soal cerita lagi. Cuman kalau tadi di soal nomor 3 itu ngomongin keuntungan, penjualan tongsis. Di sini tuh ngomongin perjalanan. Oke. Jadi cerita gini, si Impo Ema ini baru selesaiin KKN. Lu tau KKN ya? Kuliah kerja nyata yang sempat viral tuh waktu itu, yang KKN desa apa? Gue lupa. Ya itulah. KKN di Pulau Seribu KKN di Pulau Rambut di Kepulauan Seribu. Oke. Itu di peta ada tuh ya, yang Rambut Island. Situ terus letaknya itu 12 km di utara pantai Jakarta. Oke. Sebelum kembali ke kampung halaman, dia ditugaskan meninjau PLTGU Priuk di pesisir pantai yang berjarak 20 km sebelah timur pesisir, sebelah timur tadi ya, sebelah timur. Makanya di peta tuh jelas tuh, lihat Rambut Island di atas, di utara maksud gua, PLTGU-nya di sebelah timur. Terus moda transportasi yang dapat ia gunakan, yang pertama ada kapal motor, kecepatan 20 km per jam, terus dengan biaya sewanya tuh 300.000 per jam. Oke. Kedua ada ojek motor, biaya sewanya itu 7.000 per kilometer. Ojek itu ada argonya emang ya. Nah, iya sih, zaman ditanggih ya. Nah, hitung di titik mana si Impo Ema ini kudu pindah dari kapal ke ojek motor. Nah, jadi dibilang berapa biaya total perjalanan minimum. Nah ini dia. Oke, sorry gue perlu makan, gue lupa nandain. Sama kapal motor 20 km per jam, sewanya 300 per jam. Terus ojek motor 7.000 per kilometer. Nah nih, kapan kudu pindah di Impo Ema ini dari kapal ke ojek motor? Terus berapa biaya total minimum? Dari Pulau Rambut menuju PLTGU. Asumsikan pesisir pantai Jakarta berupa garis lurus membujur barat timur. Jadi ini gue lihat nanti kalau udah di darat ya, naik ojek lewatin laut nih, nyebrang laut atau nyebrang laut. Tapi diasumsikan garis lurus lah. Oke. Nah, di soal ini kalau gue lihat trennya ya dari kalian biasanya ngerjain soal ini tuh rada terburu-buru. Maksudnya apa? Kalian tuh biasa langsung hitung, oh ya udah nanti gue langsung cari titik optimumnya di sepanjang 20 km itu,
di titik mana si Poema ini bakal turun, terus dia naik ojek, dapat biaya minimum berapa. Nah, gue sarankan tidak seperti itu. Yang diminta ini kan biaya minimum. Siapa tahu tanpa lu hitung itu lu ketemu biaya minimumnya. Maksud gue apa? Ya bisa aja dia lurus, naik kapal motor 12 kilo, habis itu turun di situ, di pantai utaranya situ, pantai utara, dia turun, langsung naik ojek sejauh 20 km, artinya lintasannya L. Bisa aja itu lebih murah. Atau dia dari Pulau Rambut ini langsung menuju ke PGU pakai kapal motor, benar-benar lewat laut semuanya, artinya garis miring tuh. Bisa aja seperti itu. Makanya di sini ada 3 skenario. Oke, oke. Skenario pertama di mana dia ini naiknya 12 km apa tadi, kapal motor, dan 20 km ojek motor. Siapa tahu lebih murah. Nah, hitung. Ini skenario yang pertama. Maka berapa tadi jadinya kalau 12 km? Artinya biaya, kalau di sini gue tulis biayanya sama dengan naik kapal motor berapa kalau 12 kilo? Dia akan 20 km per jam, berarti gini. 12 km per jam atau angkanya belakangnya. Dikali biayanya 300.000 dibagi sama 20. Oke. Ditambah sama ojek motor. Totalnya berapa tadi? 7.000 atau biayanya belakang. Berarti totalnya 20 kilo kali 7.000 rupiah. Ini. Maka biaya untuk skenario pertama, ini udah gue hitung, ada 320.000 rupiah. Oke, yang kosnya nih. Kalau lintasannya berbentuk L, 12 kilo lewat kapal motor, 20 kilo ojek motor. Skenario kedua, skenario kedua, maka dari tadi ya yang gue bilang, ini Pulau Rambut, dia menempuh benar-benar langsung pakai semuanya tuh pakai kapal motor. Ini PLTG, benar full kapal motor. Artinya kan ini sebenarnya panjang itu adalah akar dari 12 kuadrat tambah 20 kuadrat. Maka biayanya itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikalikan berapa tadi biayanya? 300.000 dibagi 20. Maka biaya yang diperlukan untuk skenario kedua, artinya full naik kapal motor, lintasan adalah garis miring, oke, maka menurut biayanya ternyata lebih mahal, 349.857, lebih mahal 29.000. Oke, baru skenario ketiga. Skenario ketiga di sini artinya dari Pulau Rambut, oke, dia menempuh entah berapa panjang di sini sampai ketemu titik, anggap lagi ini 12 kilo. Ini suatu ya gue anggapnya variabel misalkan A, oke, dan di sini PLTGU, maka panjangnya 20 kurangin A. Oke. Dimana ini naik kapal motor, anggaplah L, ya boleh L kilometer. Nah di sini naik apa? Ojek motor. Oke. Nah cuman kita nggak tahu nih nilai A-nya di bagian mana. Kita nggak tahu apakah A-nya bisa jadi juga di tengah atau di kurang dari setengah, lebih dari setengah, kita nggak tahu. Itu yang kita cari dengan turunan sehingga nanti dapatkan ongkos paling minimum. Maka biayanya berapa jadinya? Biaya sama dengan L kali biaya kapal motor, di mana L itu adalah berapa?
akar dari 12 kuadrat ditambah A kuadrat, oke, seperti ini ya, kali berapa tadi? 300.000 dibagi sama 20 ditambah biaya ojek motor berapa? 20 min A dikali berapa tadi? 7.000. Oke ya, seperti ini. Oke, biayanya kita ketemu segini. Ini kita coret dulu ya, biar lebih gampang. 300.000 dibagi 20 itu 160 kurang 1, 15.000. Maka ini biaya, kalau gue tulis lebih rapi lagi, lebih mudah lah dibacanya. 12 kuadrat ditambah A kuadrat kali 15.000 ditambah 20 min A dikali 7.000. Oke, baru setelah ketemu fungsi ini, turunkan terhadap A, turunkan terhadap jaraknya. B biaya dibagi DA sama dengan turunan ini pangkat setengah, setengah dikalikan 12 kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah kurang 1 min setengah. Min setengah kali 15.000. 2A nya keluar, turunan dalam, jangan lupa. 2A kali 15.000 ditambah 20 min A diturunkan min 1 doang kan. Ini. Maka jadinya min 7.000. Ya. Min 7.000. Benar ya, seperti ini. Ini yang sama dengan 0. Oke. Ini tinggal aljabar doang sih sebenarnya. Tinggal aljabar doang. Artinya seberangin kiri kanan. Nanti bisa didapat bahwa A-nya itu sama dengan sini dari hitung sebelumnya. Atau data deh gue bantu min. Ini ribunya sama-sama hilang. Oke, 7.000, 2-nya juga hilang sama setengah. Sehingga kalau dirapikan jadinya 7 dikali 12 kuadrat ditambah A kuadrat pangkat setengah. Ini ada kanan min setengah, kembali ke kanan sama dengan 15 A. Nah, di sini tinggal kuadratin kedua ruas, dapat min 49 dikalikan 144 tambah A kuadrat sama dengan 225 A. Nah, ini udah persamaan kuadratik ya, gue percayalah sama lu bisa nurunin. Maka A nya itu sama dengan, kalau gue dapat dari gue hitung sebelumnya, 2,15 km. Oke, terbukti nggak nih kalau 2,15 km ini titik dia turun itu ongkosnya minimum. Kita masukin lagi ke biaya. Maka biaya dari skenario 3, biayanya sama dengan tadi ya, 12 kuadrat ditambah A-nya kita masukin 2,15 kuadrat pangkat setengah dikalikan berapa? Dikalikan 15.000 ditambah 20 min 2,15 km kali 7.000. Maka biaya yang yang dibayarkan, ongkos biayanya itu yang dibayarkan adalah 307.816 rupiah. Ya, bisa hemat 12 ribuan. Lumayan. Dapat KFC nggak sih 12 ribu? Yang promo dapat. Oh iya, nah itu cashback 12 ribu. Kalau lu mau ngitung turunan kayak gini, monggo. Selesai soal nomor 4.